Kalau lihat Remo TV, kondisi media Indonesia itu kesannya belangsak banget. Media mainstream dikuasai bilioner yang memakai media secara asal-asalan untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Kalau nggak percaya media mainstream, media sosial juga penuh hoax, buzzer, dan debat toksik. Kalau kalian kabur cari hiburan di TV atau YouTube, ketemunya sinetron atau prank gak jelas. Nggak ada jalan keluar. Tapi bukannya channel Remo TV sendiri juga merupakan media? Kenapa nyerang media lain? Apakah Remo TV merasa lebih suci dan gak punya dosa? Pertanyaan-pertanyaan ini jadi lebih banyak di video-video kami yang belakangan banyak membicarakan kelompok marginal, seperti kelompok LGBT atau penganut kepercayaan minoritas. Bukankah Remo TV juga nggak netral dan oleh karena itu juga bermasalah? Tidak, Remo TV tidak netral dan itu belum tentu bermasalah. Kami percaya bahwa media pasti punya nilai dan keberpihakan tertentu. Itu nggak bisa dihindari. Yang penting, dia terbuka dan mau mempertanggungjawabkannya. Remo TV punya seperangkat nilai dan keberpihakan, dan kami mencoba untuk memegangnya dengan teguh. Singkatnya, ada dua nilai dasar yang kami pegang, hak informasi dan hak representasi. Dalam demokrasi, rakyat adalah bos. Dia yang mengangkat DPR dan presiden. Oleh karena itulah, informasi yang akurat dan relevan jadi sangat penting. Rakyat butuh informasi untuk membuat pilihan yang rasional, serta untuk memantau kinerja anak buahnya. Terutama segala informasi di balik kebijakan dan keputusan pemerintah. Tapi bukan hanya itu. Informasi yang baik tentang kesehatan, sains, berbagai ide dan pemikiran punya peranan vital untuk kehidupan orang, baik untuk kehidupan sehari-hari atau untuk keterlibatan mereka dalam perpolitikan. Tentunya hak atas informasi ini berlaku selama ia bersifat publik. Informasi publik ini gak mencakup kelamin lahir Lucinta Luna atau nomor telepon gebetan kamu. Namun penegakan hak informasi ini punya banyak rintangan. Pemerintah dan pihak yang berkepentingan kerap kali membatasi arus informasi melalui berbagai upaya penyensoran dan pembatasan yang berisiko memperkecil peranan publik dalam pemerintahan. Industri media, dalam rangka mencari untung, kerap kali mengkompromikan persebaran informasi yang sehat untuk publik. Kemunculan media baru juga masih belum diregulasi dengan baik, menyokong iklim yang mendorong hoax dan disinformasi untuk tumbuh dengan subur. Nilai kedua kami adalah representasi yang adil. Sebagai bos, keresahan, pandangan, dan kritik masyarakat tentunya perlu tersampaikan pada anak buah mereka. Media merupakan saluran yang dominan dalam menyampaikan, merepresentasikan kepentingan-kepentingan para bos ini. Masalahnya, bos dalam demokrasi ini sangat beragam, baik dalam kepentingan maupun latar belakang. Dalam demokrasi, pendapat semua bos ini perlu dipertimbangkan, apapun latar mereka. Demokrasi membutuhkan pluralitas suara agar keputusan-keputusan yang diambil bisa mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan. Sayangnya, kondisi kita masih belum ideal. Media kerap kali didominasi oleh pandangan kelompok-kelompok tertentu, penguasa dan pemerintah, korporasi besar, dan kelompok dominan. Sementara mereka yang terpinggirkan atau beda sendiri kerap kali dibungkam dan dikucilkan. Kalau begini, demokrasi kita belum punya musyawarah untuk mufakat yang adil. Keberpihakan kami jelas. Kami ingin mendorong iklim media yang menjamin hak atas informasi dan hak representasi secara adil untuk setiap orang. Seluruh publikasi kami bertujuan untuk menunjukkan adanya ketimpangan kuasa. Pemerintah yang membungkam suara rakyat, industri yang menggadaikan hak publik atas informasi, atau suara dominan yang meminggirkan representasi kelompok marginal. Meski kami punya nilai yang kami perjuangkan, kami berusaha untuk bersikap seadil dan sejujur mungkin. Tidak netral bukan berarti kami sembarangan membela posisi kami. Kami berupaya menyertakan data dan argumen rasional dalam setiap pendapat kami. Dengan kami mengkritik nilai-nilai dominan pun, tidak berarti bahwa kami ingin nilai dan penganut nilai tersebut dipinggirkan dan dipersekusi. Bukan sentimen negatif dan kebencian yang menjadi dasar posisi kami. Kami hanya ingin semua orang memiliki kesempatan berbicara yang setara dan semua suara dipertimbangkan. Ini adalah pendirian dan mimpi kami. Kamu bisa saja memiliki pendapat yang berbeda, dan itu adalah hal yang wajar dan kami sangat menghargai itu. Alasan kami melakukan penerbitan populer melalui artikel dan video YouTube adalah agar percakapan penting ini gak cuma ada di lingkar elit akademisi dan semacamnya, tapi juga disadari oleh masyarakat seluas mungkin. Maka, meskipun kalian tidak setuju, selama konten kami berbuah sebuah percakapan baru atau setidaknya membuat orang menyadari keberadaan pandangan dan pemikiran yang berbeda, kami akan menganggapnya sebagai sebuah keberhasilan kecil. Terima kasih jika Anda telah menonton atau membaca Remo TV.
Terima kasih telah menonton video ini. Untuk bisa berkontribusi kamu bisa berdonasi lewat kitabisa.com Remotivi, atau membeli merchandise kami di tokopedia.com Remotivi. Matur nuwun.